Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung periode 2024-2025. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya yang telah mengisi di NGL Instagram Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, kita siap-siap ya, karena kita sekarang akan ngobrol santai dan asik dan pasti bakal relate banget sama teman-teman yang lagi di organisasi. Check it out. Oke, kita langsung saja ya kepada pertanyaan yang pertama. Di sini ada, nggak tahu ya dari siapa, yang mempertanyakan terkait hal apa sih yang paling berkesan dalam berorganisasi menurut Akang Teteh di BEM. Mungkin boleh dari Teh Elsa dulu kali ya. Boleh. Nih, mungkin menurut aku nih ya, hal yang paling berkesan di BEM itu mungkin kebersamaannya. Gitu. Karena apa ya? Kalau berorganisasi itu kan pasti gak jauh dari kata senang, sedih, susah bersama ya. Apalagi menurut aku nih yang paling berkesan tuh waktu rapat akbar. Soalnya kayak rapat akbar tuh semuanya tuh kerasain gitu, kayak ada sesi serius gitu ya, gitu, semuanya membahas sebuah masalah atau memecahkan sebuah masalah. Terus ada juga sisi santai, dan di situ menurut aku apa ya, hal yang paling sangat-sangat berkesan gitu. Saat suatu santai itu semuanya bercanda dan apa ya, masa-masa itu yang bikin anggota-anggota BEM tuh lebih erat gitu kekeluargaannya. Kayak gitu sih. Oke, saja dari Teh Manda kita dengar ya. Oke, kalau dari aku yang berkesan itu ketika mengadakan proker atau akar dari setiap departemennya. Karena kan setiap proker sama akar itu pasti ada persiapannya dulu. Nah, itu yang lumayan agak seru sih menurut aku. Ya mungkin kalau dari aku pribadi ya gak jauh beda dari teteh-teteh sebelumnya nih, kayak misalkan dari rapat ataupun emang ketika mempersiapkan proker ataupun akar, karena kan di sana tuh mempersiapkan mulai dari perancangannya, terus juga nyiapin alat-alatnya, rapat-rapatnya juga sampai malam bahkan, atau bahkan ketika evaluasian di sana tuh kayak kerasa banget gitu. Di kita tuh udah capek-capek ya dari hari pertama sampai dengan hari H, dan di evaluasi itu kita di situ bener-bener kerasa, oh gini ya rasanya kita menyelesaikan sebuah masalah yang ada gitu, dari tempatnya yang tiba-tiba gak jadi misalkan, terus juga ada panitia yang tiba-tiba gak ada atau gimana, itu tuh bener-bener sangat berkesan sih gitu menurut aku. Oke, langsung aja nih kita ke pertanyaan yang ketiga ya selanjutnya. Di sini masih agak ya easy lah ya pertanyaannya. Katanya susah nggak sih Teh Kang jadi anak BEM katanya tuh. Boleh dari Teh Elsa lagi ya yang jawab. Menurut aku sih susah-susah gampang, karena kan kita di sini juga belajar ya, semuanya belajar juga, belajar banyak hal gitu, dan pastinya yang penting itu niat dan manajemen waktu itu sih. Gitu, buat anak BEM itu niat dan manajemen waktu, karena kalau misalnya kita kurang untuk manajemen waktu, pasti ada masanya kita tuh lalai sama diri sendiri gitu, karena mungkin terlalu serius sama organisasi sehingga diri sendiri tuh nggak keperhatikan gitu. Dan yang kedua tadi apa namanya, niat gitu. Saya kalau misalnya biasanya ya ada orang yang ya masuk organisasi cuman emang kurang niat gitu, jadi sehingga ya merusak gitu kinerja diri dia sendiri gitu. Maka kayak gitu. Lanjut. Oke, kalau menurut aku, kalau disebut susah pasti susah ya. Tapi gimana kita ngejalaninnya aja, selama kita ngejalaninnya enjoy, selama kita ngejalaninnya bareng-bareng, itu bakalan apa ya, si kesulitan itu bakalan hilang gitu, karena kita ngejalaninnya bareng-bareng sama anggota-anggota yang lain gitu sih. Kalau dikatakan susah ataupun tidak, mungkin itu balik lagi kepada pribadinya masing-masing ya, karena di sini kita punya tujuannya masing-masing, dan juga lagi-lagi yang aku bilang tadi ya di pertanyaan sebelumnya, bahwasanya di sini kita harus bisa keluar dari zona nyamannya sendiri gitu. Dan satu hal yang harus kita punya selain daripada niat ataupun manajemen waktu, itu kita punya tujuan yang kuat sih, kayak jangan sampai kita melupakan tujuan itu gitu ketika kita sedang menjalani sebuah organisasi ataupun bahkan di BEM ini. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ada salam dulu dari mahasiswa, katanya Kang Teh nitip salam buat Demis Medinfo. Kira-kira dari siapa ya? Wah,
Oke, nanti kita akan sampaikan ya salam ini untuk teteh akang yang ada di Medinfo ataupun demis-demis sebelumnya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat berarti ya. Katanya ada yang nanya, katanya tuh Kang Teh, kenapa sih setiap periode tuh selalu ada reshuffle? Apakah reshuffle ini sudah menjadi sebuah tradisi untuk lembaga di sini? Boleh dari Teh Elsa atau Teh Manda dulu nih? Elsa. Boleh dari Teh Elsa mungkin ya, di ujung. Oke, mungkin kenapa sih selalu ada reshuffle gitu di lembaga ini ataupun lembaga lain? Karena menurut aku reshuffle itu sebuah evaluasi dan juga penyesuaian agar lembaga itu bisa lebih efektif dan juga dinamis. Karena pasti gitu, maupun individual atau lembaganya pasti membutuhkan perbaikan gitu atau evaluasi atau kayak gitu sih. Oke, kalau menurut aku reshuffle itu sebenarnya bukan sebuah tradisi ya, tapi itu merupakan kebutuhan gitu yang ada di lembaga tersebut. Terus pasti reshuffle juga ada beberapa alasan kenapa harus diadakan reshuffle gitu. Kayak mungkin gak jauh beda deh dari aku pribadi jawaban ini. Kan dimana sebuah organisasi pasti punya sebuah peraturan ya. Di sini tuh kita memiliki satu slot ataupun suatu kuota ya untuk mengadakan sebuah reshuffle, karena lagi-lagi di dalam organisasi ini kita memiliki keterbutuhan yang berbeda dan biasanya tuh ada di setengah periode akhir ya, kayak dimana pasti ada aja baik dari internalnya ataupun dari lembaganya sendiri. Situ tuh memerlukan sebuah reshuffle entah dari mahasiswa ataupun anggota yang ingin pindah departemen ataupun divisi, ataupun ada anggota yang memang perlu pindah keluar karena ada keperluan lainnya. Mungkin itu ya untuk reshuffle, karena lagi-lagi reshuffle ini bukan sebuah tradisi melainkan sebuah keterbutuhan sebuah lembaga. Oke, pertanyaan selanjutnya berarti yang kelima ya Teh. Di sini sudah mulai berat ya pertanyaannya. Katanya ada yang nanya, apa yang dilakukan Topmen untuk menjaga keharmonisan dan juga kenyamanan kepengurusan, dan apakah itu sudah direalisasikan? Boleh dari Teh Manda terlebih dahulu mungkin ya. Oke, apa yang dilakukan Topmen? Kita biasanya berdiskusi mungkin ya sama staf yang lain gitu, menanyakan keluhannya kayak gimana, terus kendala mereka apa. Tapi di luar itu juga kadang kita emang suka bercanda-bercanda juga gitu sama staf-staf yang lain supaya emang emosionalnya juga dapat gitu, karena kan kalau misalkan terlalu serius juga gak baik ya, nanti merekanya ke bawah stres atau gimana gitu. Jadi kita juga menyelengi sambil bercanda-bercanda gitu, kayak gitu. Mungkin langsung ke siapa dulu ini? Oke. Dulu kali ya. Menambahkan mungkin ya dari yang Teh Manda, bahwasanya betul kalau di sini tuh kita nggak selalu membicarakan hal-hal yang serius. Yang mana di sini juga kita selalu ada bercanda-bercandanya, bahkan ketika rapat sekalipun kita pasti ada bercandanya gitu, karena seorang manusia juga pasti bakal jenuh gitu ya. Dan kunci untuk menjaga keharmonisan ataupun kenyamanan kepengurusan di sini tuh dengan menjaga komunikasinya, yang dimana betul tadi kata Teh Manda, kita selalu menanyakan keluhannya ataupun perlu apa gitu dari Topmen sendiri, dan nanti di sini tuh Topmen juga pasti mendiskusikan bagaimana nih untuk caranya merangkul anak-anak yang lainnya. Mungkin itu sih dari aku pribadi. Udah lengkap ya sebenarnya. Oke, mungkin kalau tambahan dari aku, sebenarnya karena dari Topmen itu lebih sering komunikasinya mungkin ya, lebih sering komunikasinya masing-masing antar Topmen gitu. Kenapa? Karena setiap ada permasalahan atau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, kita selalu saling menginformasikan, saling memberi saran gitu ya, saling memberikan ide, sehingga ya komunikasi itu terjalan dengan baik gitu, mungkin untuk Topmen. Nah, jadi itu juga sebenarnya hal yang baik juga gitu untuk departemen lainnya. Dan jangan lupa juga kita tidak terlalu serius ya, sebenarnya banyak juga hal yang selalu kita masuk dalam bercandaan gitu. Jadi gak terlalu gak terlalu stres, enjoy lah gitu. Itu sih. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya berarti yang keenam ya. Di sini ada yang bertanya, katanya, Kang Teh, sebenarnya berat gak sih masuk organisasi, apalagi kalau jadi top
Men, gimana cara mengatasi rasa berat itu? Boleh dari aku dulu kali ya, tadi kan udah bergantian. Lagi-lagi kurang lebih sama ya sama pertanyaan sebelumnya yang katanya susah nggak sih jadi BEM, dan di sini lebih kepada organisasinya. Terkait berat atau enggak juga lagi-lagi balik kepada diri sendiri, gimana dia punya tujuannya seperti apa, niatnya seperti apa, dan cara menghandle segala halnya itu sih. Mungkin itu ya. Oke, kalau dari aku ya sepertinya sama ya jawabannya kayak yang pertanyaan sebelumnya. Kalau dikatakan berat, ya mungkin emang ada beratnya. Cuman gimana cara kita buat ngehandle si beratnya itu, bisa dengan kita sering bercanda juga sama staff-staff yang lain. Itu juga menurut aku bisa mengurangi rasa berat itu gitu, yang tadinya serius gitu. Terus kita cairkan dengan rasa bercanda. Terus kita juga harus ingat tujuan awal kita masuk ke BEM ini apa gitu, dan itu juga bisa memperkuat apa ya tekad kita buat buat tetap kuat gitu ada di BEM, apalagi di Topman ini. Oke, mungkin kalau dari aku berat gak sih sebenarnya, jujur ya, apa ya, kayak tanggung jawab apa sih gitu yang gak berat gitu kan. Cuman di sini kita balik lagi gitu kepada tujuan, visi dan juga misi kita ya, yang dimana ya perlu berjalan gitu ya si organisasi ini tuh. Dan lagi-lagi sebenarnya kalau jujur aku pribadi gitu, semangat dari staff-staff lain, staff departemen lain tuh itu tuh kerasa gitu. Jadi langsung bikin jadi support dari mereka tuh langsung kembali ke aku gitu. Jadi aku juga ikutan semangat kalau misalnya mereka semangat gitu. Itu sih. Selanjutnya ada lagi nih pertanyaannya, ini agak ringan ya daripada yang sebelumnya. Katanya tuh menurut Akang Teteh semua nih, seberapa besar pengaruh mengikuti sebuah organisasi ataupun ormawa? Boleh dari siapa dulu nih? Dari Teh Elsa dulu deh. Mungkin seberapa besar pengaruh dalam hidup aku mungkin ya. Seberapa besar pengaruh sih mengikuti organisasi ini buat hidup aku, mungkin menurut aku apa ya, lumayan besar ya. Karena gak jauh lagi itu sebagai tempat di mana aku bisa tumbuh untuk belajar segala sesuatu hal-hal yang baru, tumbuh dalam mengendalikan emosi aku, memegang tanggung jawab segala macam. Itu sih. Jadi menurut aku itu sangat besar. Karena gak akan ada Elsa yang sekarang gitu kalau misalnya Elsa yang sekarang gak ikut organisasi gitu. Oke, kalau aku sepertinya sama juga kayak TL saya jawabannya. Kalau dikatakan besar, pengaruhnya ya sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena dengan aku masuk organisasi gitu, aku bisa belajar banyak hal gitu tentang diri aku ataupun tentang lingkungan sekitar aku gitu. Jadi aku masuk BEM juga sambil ikut belajar dan bertumbuh gitu. Aku bisa kenal sama diri aku sendiri, terus aku juga bisa menyelesaikan masalah sama diri aku dan orang-orang gitu. Itu yang menurut aku berpengaruh. Kalau dari aku pribadi gitu ya, kalau dengar dari pertanyaan ini tuh aku jadi ingat sebuah quote bahwasanya setiap pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kayak termasuk dalam ikut organisasi ini, karena dimana kan di sini banyak ya dinamika-dinamika yang kita lewati, baik dari masalah pribadi ataupun dengan orang lain, bahkan antar kelompok bahkan ya. Kayak di sini tuh banyak banget yang kita pelajari, bahkan aku di sini bisa berani gitu ya tampil depan kamera seperti ini, ataupun aku bisa berani tampil di depan banyak orang yang sebelumnya tuh aku sangat pemalu, bahkan bisa dibilang introvert mungkin ya bahasa gaulnya. Jadi buat aku pribadi sangat berpengaruh. Kayak di sini kita banyak belajar. Dan juga yang bertambah tuh pengalaman dan juga relasi sih dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini ada salam buat Teteh Aurel di Departemen Kaderisasi. Dari siapa ya? Nanti aku salamin ke Ueng ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya, kenapa BEM FTK? Siapa dulu yang mau jawab nih? Oke, Elsa dulu. Kenapa BEM FTK? Menurut aku nih ya, BEM FTK itu sebagai wadah
aspirasi gitu, aspirasi. Kenapa? Karena kan di sini BEM itu menaungi dua fakultas ya, Fakultas PAI dan juga Fakultas PG PAUD. Jadi segala sesuatu bentuk aspirasi ini akan BEM FTK tampung dan juga kembangkan atau biasanya kita salurkan gitu. Untuk apa? Ya untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini selalu maju gitu dan mempunyai inovasi yang tinggi. Mungkin itu. Selanjutnya siapa nih yang mau? Ya udah. Dari aku dulu nih ya. Kenapa BEM FTK? Jujur ya, kalau pas waktu maba kan masih polos banget ya. Kayak karena kebetulan aku suka warna biru, jadi aku melihat seragam BEM FTK tuh biru gitu. Tapi setelah masuk, oh ternyata sepertinya dan seru juga, dan benar-benar aku suka dengan lingkungan di BEM FTK ini. Kayak orang-orangnya kebanyakan juga suportif, selalu mendukung. Mungkin emang ada kadang-kadang perselisihan, tapi semuanya itu pasti teratasi gitu. Dan semoga di BEM FTK ini juga kita bisa menemukan versi dirinya masing-masing yang terbaik gitu ya. Boleh dari Temanda. Oke, kalau aku kenapa BEM FTK, karena dari BEM aku banyak belajar dan bertemu juga mungkin ya sama staf-staf yang lain. Terus apa ya, betul tadi kata Teh Elsa sama Teh Cagem, kalau BEM itu sebagai wadah aspirasi juga buat mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya nih. Kayaknya agak berat ya ini. Katanya nih Teh, Ormawa BEM FTK kok kayak renggang ya perlembaganya, dan juga dia ngasih doa katanya semoga Ormawa BEM FTK jaya-jaya. Mungkin yang dimaksud daripada Ormawa di sini keseluruhan kali ya, bukan BEM FTK aja. Mau dari Teh Elsa atau Teh Manda? Dari Teh Elsa dulu ya, dari ujung. Oke? Oke, mungkin dari aku sebenarnya nggak neko-neko ya, karena kenapa? Mungkin terlihat dari luar mungkinnya seperti itu, tapi kalau misalnya yang aku ataupun ya kita rasain di internal kita ya alhamdulillah gitu, baik-baik aja gitu, karena kita juga selalu menjaga sebuah komunikasi gitu ya. Cuman mungkin menurut aku wajar. Kenapa? Karena setiap organisasi pasti ada fasenya gitu, pasti ada tantangan dan rintangannya, ya sehingga kita tuh apa ya semangat gitu untuk sampai pada tujuan dengan komunikasi dan juga kolaborasi kita gitu mungkin. Temanda. Oke, betul apa yang kata Teh Elsa sebutkan tadi ya. Mungkin dari luarnya emang terlihat renggang, tapi alhamdulillah gitu di dalam internal Ormawa FTK sendiri kita masih berkomunikasi dengan baik gitu. Terus mungkin aku langsung terima kasih kepada doanya gitu. Semoga Ormawa FTK juga tetap apa ya, tetap jaya gitu. Mungkin langsung ke Teh Cagem ya. Oke, dari aku pribadi, kenapa terlihat renggang? Sejujurnya aku setuju banget kata Teh Elsa ataupun Teh Manda sendiri yang katanya dari luar terlihatnya seperti renggang, tapi dari kita yang di internalnya ataupun yang di dalamnya merasa kita baik-baik aja kok, dan juga ya kata Teh Elsa juga benar ya, ada fasenya gitu. Karena kalau ngelihat dari jadwal setiap lembaganya mungkin sekarang tuh emang jadwal padat-padatnya, jadi kita terlihatnya sibuk dengan persiapan kegiatannya masing-masing, mungkin terlihat renggang. Tapi untuk setiap orang ataupun per lembaganya itu alhamdulillah baik-baik saja. Dan doain juga ya teman-teman, semoga emang Ormawa di FTK ini selalu jaya. Next ya. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir, kita ada selingan dulu nih ya, kita baca apa sih namanya? Mungkin ini sebuah semangat ya. Saya di sini katanya, BEM Tarbiyah Unisba periode ini keren-keren semua. Semuanya hebat dan sangat menginspirasi, Masya Allah. Jadi kita senang ya disebut ya. Semoga saja kita selalu menginspirasi kalian semua. Gitu. Mungkin ke pertanyaan pertanyaan terakhir ini, kritik dan saran untuk kepengurusan BEM selanjutnya dong. Coba siapa yang mau jawab duluan? Oke, silakan Teh Cagem. Oke, untuk kritik dan saran dan sebagai kata terakhir ya untuk video ini, mungkin gak ada kritik, aku lebih kepada menyarankan untuk kepengurusan selanjutnya tetap menjaga komunikasi antar individualnya
dan juga tetap ingat gitu tujuan kalian itu masuk kepada kepengurusan BMFTK ini. Lagi-lagi ya terkait di sini kita bukan lagi bisa berbicara siapa yang menjabat, tapi siapa juga di sini tuh yang paling bermanfaat untuk setiap orangnya. Itu sih. Boleh. Oke, kalau aku juga sama ya. Mungkin kalau kritik belum ada karena emang belum menjalankan gitu, tapi lebih ke saran semoga di kepengurusan BMFTK yang selanjutnya mereka lebih bisa untuk menjaga komunikasi satu sama lain, terus bisa lebih kompak juga dan ditunggu proker dan aker yang seru-serunya. Mungkin dari aku sama ya sebenarnya, karena tiada lain tiada bukan, tetap terus jaga komunikasi dan yang paling penting itu transparansi dan juga selalu tingkatkan inovasi kalian karena BMFTK ini sangat berpengaruh bagi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Udah. Oke, mungkin cukup sekian dari kita ya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya dan juga memberikan doa-doa, aspirasi positif gitu ya buat kita di BMFTK, dan juga semoga kita sebagai organisasi dan juga mahasiswa tetap bisa berjalan beriringan ya sampai ke depannya. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Chandra Gemilang, Saya Amanda. Saya Elsa. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.